Pernah nggak sih, kamu punya niat besar untuk berubah, tapi akhirnya cuma jadi wacana? Misalnya, kamu bilang, mulai besok aku bakal rajin olahraga. Besoknya malah bangun kesiangan dan akhirnya skip. Atau, aku harus lebih produktif, tapi malah habis waktu scroll media sosial. Nah, disinilah implementation intentions atau niat implementasi berperan. Sederhananya, ini adalah strategi psikologis yang menghubungkan niat baik dengan tindakan spesifik. Jadi, bukan sekadar aku mau olahraga lebih sering, tapi lebih ke, jika jam menunjukkan pukul 7 pagi, maka aku akan langsung pakai sepatu olahraga dan keluar rumah. Dengan format seperti ini, niatmu nggak cuma mengambang, tapi sudah punya trigger alias pemicu yang jelas. Beda dong dengan sekadar niat atau tekad biasa. Jelas, niat tanpa strategi itu ibarat GPS tanpa alamat tujuan, nggak akan kemana-mana. Implementation intentions membantu otakmu bekerja lebih otomatis, jadi kamu nggak perlu terus-menerus bergantung pada motivasi yang naik turun. Kamu pernah nggak bangun pagi dengan semangat, penuh niat untuk menjalani hari dengan produktif, tapi ujung-ujungnya malah rebahan sambil scroll TikTok? Atau udah janji ke diri sendiri buat makan sehat, tapi begitu lihat promo ayam goreng, semua tekad langsung menguap? Kalau iya, tenang, kamu nggak sendirian. Salah satu alasan utama kenapa niat sering gagal diwujudkan adalah karena kita terlalu mengandalkan motivasi. Masalahnya, motivasi itu sifatnya naik turun, nggak bisa diandalkan setiap saat. Pagi ini mungkin kamu semangat banget buat olahraga, tapi besok bisa jadi lebih memilih tarik selimut lagi. Selain itu, gangguan dari luar juga nggak kalah jahatnya. Notifikasi HP, ajakan nongkrong dadakan, atau bahkan sekadar rasa malas yang tiba-tiba datang bisa langsung menghambat rencana. Apalagi kalau nggak ada strategi konkret yang menghubungkan niat dengan aksi. Akhirnya, semua hanya jadi wacana tanpa eksekusi. Jadi apa solusinya? Tenang, selanjutnya kita bakal bahas gimana cara membuat niatmu lebih kuat dan otomatis jalan tanpa perlu bergantung pada motivasi semata. Yuk, lanjut! Oke, sekarang kita masuk ke bagian seru. Gimana caranya biar niat kamu nggak cuma berhenti di angan-angan? Kuncinya ada di strategi yang simple tapi efektif. Yuk, langsung praktik. 1. Gunakan format jika maka. Ini yang bikin implementation intentions beda dari sekadar niat biasa. Daripada bilang, aku harus lebih rajin baca buku, ubah jadi sesuatu yang lebih konkret. Misalnya, jika sudah selesai makan malam, maka aku akan membaca buku selama 30 menit. Dengan cara ini, niatmu punya pemicu yang jelas, jadi lebih gampang buat dilaksanakan. 2. Buat spesifik dan realistis. Jangan buat niat yang terlalu abstrak kayak, aku mau lebih produktif. Itu terlalu kabur dan akhirnya bakal mentok di kebingungan. Ganti dengan yang lebih jelas, misalnya, jika jam menunjukkan pukul 9 pagi, maka aku akan langsung membuka laptop dan mulai mengerjakan tugas. 3. Antisipasi hambatan dan siapkan solusi. Pasti bakal ada godaan buat bolos dari niat baikmu. Makanya, penting buat nyiapin rencana cadangan. Misalnya, kalau kamu tahu dirimu sering malas olahraga, bikin strategi seperti, jika aku merasa malas olahraga, maka aku akan mendengarkan playlist favorit agar lebih semangat. Dengan begitu, kamu nggak akan gampang menyerah saat ada hambatan. Dengan teknik ini, niatmu nggak cuma jadi janji kosong, tapi berubah jadi kebiasaan yang otomatis jalan. Selanjutnya, kita bakal lihat contoh penerapannya di berbagai aspek hidup. Yuk, lanjut! Sekarang saatnya lihat bagaimana teknik ini bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Karena, jujur aja, niat baik aja nggak cukup, kamu butuh sistem yang bikin semuanya berjalan otomatis. Nah, berikut beberapa contoh yang bisa langsung kamu coba. 1. Dalam produktivitas. Banyak orang kepingin lebih produktif, tapi akhirnya malah terjebak di lingkaran setan scroll media sosial. Solusinya, bikin aturan simpel kayak, jika aku duduk di meja kerja,
maka aku akan langsung menulis daftar tugas sebelum membuka media sosial. Dengan begitu, kamu nggak keburu terjebak di dunia maya sebelum menyelesaikan hal yang lebih penting. 2. Dalam kesehatan. Mau hidup lebih sehat tapi susah banget buat nolak makanan junk food? Coba trik ini. Jika aku ingin ngemil, maka aku akan memilih buah daripada makanan cepat saji. Dengan aturan ini, kamu bisa langsung mengarahkan kebiasaan ke pilihan yang lebih baik, tanpa perlu mikir panjang. 3. Dalam keuangan. Sering kebablasan belanja online dan ujung-ujungnya nyesel? Coba strategi ini. Jika aku ingin belanja online, maka aku akan menunggu 24 jam sebelum memutuskan. Ini bisa bantu kamu menghindari pembelian impulsif yang sering bikin dompet nangis. 4. Dalam hubungan sosial. Kadang ngobrol sama orang baru bisa terasa awkward. Biar nggak bingung harus ngomong apa, pakai trik ini. Jika aku bertemu orang baru, maka aku akan langsung bertanya tentang hobi mereka untuk mencairkan suasana. Dijamin, obrolan jadi lebih lancar dan nggak canggung. Teknik ini bisa diterapkan di berbagai aspek hidup, dari hal kecil sampai yang berdampak besar. Nah, selanjutnya kita bakal bahas kenapa cara ini begitu ampuh. Yuk, lanjut. Mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa sih teknik ini bisa lebih efektif dibanding sekadar niat dan tekad? Jawabannya sederhana, karena otak kita suka yang simple dan otomatis. Implementation intentions bekerja dengan cara menghilangkan hambatan terbesar dalam eksekusi niat, yaitu terlalu banyak mikir. Pernah nggak kamu punya niat buat olahraga pagi, tapi pas bangun malah mikir, olahraga nggak ya? Atau nanti aja? Nah, semakin banyak kamu mikir, semakin besar kemungkinan kamu bakal nyerah. Dengan implementation intentions, kamu nggak perlu lagi bikin keputusan spontan, karena semuanya udah ditentukan sebelumnya. Teknik ini bikin kebiasaan baru jadi lebih gampang dilakukan. Misalnya, kalau setiap selesai makan malam kamu langsung baca buku, lama-lama otakmu akan otomatis mengasosiasikan selesai makan dengan waktunya membaca. Tanpa sadar, itu berubah jadi kebiasaan yang nggak butuh usaha ekstra. Sering terjadi, kamu ingin melakukan sesuatu yang baik, tapi ada suara dalam kepala yang bilang, nanti aja, masih capek. Nah, teknik ini menghilangkan ruang buat bernegosiasi dengan rasa malas. Karena kamu udah punya aturan main, eksekusi jadi lebih otomatis tanpa perlu adu argumen sama diri sendiri. Jadi intinya, implementation intentions bikin kamu bisa jalan terus, tanpa harus bergantung pada motivasi yang naik turun. Sekarang, tinggal satu pertanyaan, kapan kamu mulai mencobanya? Kalau dipikir-pikir, implementation intentions ini sebenarnya sederhana banget. Nggak butuh usaha ekstra, nggak perlu motivasi yang meluap-luap, dan pastinya nggak mengandalkan kekuatan tekad semata. Tapi justru karena kesederhanaannya, teknik ini bisa membawa perubahan besar dalam hidupmu. Kamu bisa pakai ini buat apa saja, mulai dari membangun kebiasaan baik, mengurangi kebiasaan buruk, sampai bikin hidup lebih teratur tanpa perlu banyak drama. Dan yang paling penting, kamu nggak perlu jadi orang super disiplin buat berhasil. Cukup dengan strategi yang tepat, semuanya bisa berjalan lebih lancar. Jadi, sekarang pertanyaannya, apakah kamu mau terus bergantung pada motivasi yang gampang hilang, atau mulai menerapkan trik kecil ini biar hidupmu lebih efektif? Kalau jawabannya yang kedua, nggak perlu tunggu besok atau minggu depan. Mulai aja sekarang. Yuk, buat satu implementation intention pertamamu hari ini. Siapa tahu langkah kecil ini jadi awal perubahan besar dalam hidupmu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.